Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam syafaat malam GKI Gading Indah di hari ini. Hidup manusia adalah fana. Itu yang diingatkan oleh Kitab Pengkhotbah dalam perenungan kita yang lalu. Kenapa Kitab Pengkhotbah perlu mengingatkan? Karena manusia bisa lupa, Dombi. Lalu kalau manusia lupa bagaimana? Menjadi tidak siap waktu saatnya tiba. Kalau tidak siap nanti malah jadi ketakutan ya. Dan bisa juga akhirnya manusia hidup seolah-olah tanpa ada akhir dan melakukan apapun yang manusia inginkan, hidup semaunya. Dan lalu lupa bahwa ada Tuhan, pemilik kehidupan yang perlu terus kita ingat dan kita cari kehendaknya. Ini memang Kitab Pengkhotbah kayaknya pesimis banget. Kayak hidup ini jadinya sia-sia gitu ya. Walaupun Kitab Pengkhotbah adalah kitab yang pesimis, tapi jangan salah, Dombi. Karena sekalipun nada atau isi dari ayat-ayat yang ada dalam Pengkhotbah seakan-akan tidak melihat ada harapan atau motivasi untuk menjalankan hidup, ada juga loh ayat-ayat dalam Pengkhotbah yang memberikan satu dorongan, motivasi, bahkan juga penyemangat bahwa kitab yang pesimis ini punya pesan yang optimis bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Mari kita lihat dari Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-7. Ayo, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati gembira, karena Allah sudah lama berkenan pada perbuatanmu. Ayat ini mengatakan supaya kita bisa makan dan minum dengan gembira. Lalu dalam ayat 8 dikatakan, hendaklah pakaianmu selalu putih dan janganlah tiada minyak di atas kepalamu. Pakaian putih adalah pakaian pesta. Hidup ini fana, tetapi Kitab Pengkhotbah tidak kemudian mengatakan supaya manusia hidup dengan pakaian kabung atau berkain kabung, melainkan pakaian putih, pakaian pesta, dan meminyaki kepala, yaitu mendatangkan keceriaan dan kesegaran di dalam kehidupannya. Lebih lanjut dalam ayat 9, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Kok hanya istri, suami enggak? Iya, Dombi, kan Pengkhotbah ini ditujukan pada awalnya untuk kaum pria, karena itu bicara tentang mereka yang memiliki istri. Tentu saja ayat ini juga berarti berbicara tentang hidup bersama dengan pasangan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kalau yang gak ada pasangan gimana? Ya, tentu juga berbicara tentang keluarga yang Tuhan anugerahkan. Bahwa di dalam kehidupan kita menikmati waktu yang dapat kita jalankan bersama dengan keluarga kita. Orang-orang yang Tuhan anugerahkan menjadi bagian kehidupan kita. Lanjut di dalam ayatnya yang ke-10, Pengkhotbah mengatakan, apapun yang dapat dikerjakan tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Sebab tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Bekerjalah dengan sekuat tenaga, dengan semangat untuk mencurahkan kemampuan yang kita punya di dalam pekerjaan atau aktivitas kegiatan yang kita lakukan. Dan ketika kita menghayati bahwa hidup ini punya akhir, bukan lalu menjadikan kita sebagai orang-orang yang merasa bahwa hidup ini menjadi sia-sia, tak ada hal baik yang dapat kita lakukan dan kerjakan. Melainkan bahwa ketika kita tahu hidup ini punya batas akhirnya, kita mau mengisinya dengan kegembiraan. Kita mengisinya dengan banyak hal yang baik.
Kita mengisinya dengan semangat dan motivasi untuk mencari apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Dengan demikian, hidup tidak menjadi sia-sia di bawah matahari ini. Karena kita mengingat ada Tuhan di atas matahari yang punya kuasa atas segala sesuatunya. Oke. Nah, seperti satu ungkapan Dombi mengatakan, jangan lupa bahagia. Apalagi dan terlebih-lebih hidup kita bersama dengan Tuhan. Mari kita bergembira, kita bersukaria dalam kehidupan kita. Menikmati makanan, minuman, kegiatan, aktivitas hari-hari yang kita jalankan. Dan di dalamnya kita mau terus menemukan apa yang Tuhan rencanakan dan juga berikan kepada kita. Mari kini kita menaikkan doa kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih yang telah memberikan kami kehidupan, betapa kami bersyukur atas setiap hari-hari hidup yang dapat kami jalani. Dan Tuhan, biarlah kami terus juga melihat banyak hal baik yang Engkau mau nyatakan. Ada banyak hal yang mendatangkan kegembiraan dan bahkan biarlah setiap hari kami dapat menikmati kehidupan kami, mensyukuri makanan, minuman yang kami miliki, menikmati dan mensyukuri aktivitas dan kegiatan yang dapat kami juga kerjakan, dan bahkan mensyukuri dan menikmati hidup kami bersama dengan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami kasihi dan mengasihi kami. Mereka yang menjadi bagian dari kehidupan kami, keluarga kami. Tuhan, Engkau yang juga kiranya terus beserta dengan umat-Mu dimanapun berada. Ada hal-hal yang terkadang mendatangkan pergumulan, ada banyak hal yang juga tak mudah dijalankan, namun Engkau dengan kuasa-Mu, kami percaya akan menjamah setiap umat-Mu, memberikan jalan keluar, bahkan memberikan ketabahan, kesabaran, serta hikmat dalam menjalankan kehidupan yang pada akhirnya akan mendatangkan kegembiraan serta puji-pujian bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Jamahan-Mu ada ya Tuhan bersama mereka dalam pengobatan di rumah maupun di rumah sakit, maupun juga dalam berbagai tahap proses pemulihan yang dijalankan oleh umat-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk umat-Mu di dalam usaha atau pekerjaan yang digeluti, biarlah Tuhan Engkau memberi kecukupan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang menjalankan studi, Tuhan berikan juga kepandaian, kecerdasan, dan semangat dalam belajar. Kami berdoa juga untuk umat-Mu dalam usia lanjut, biarlah Tuhan berikan juga kegembiraan bagi setiap mereka dan kesehatan yang baik. Kami berdoa sebagai gereja-Mu, khususnya di dalam proses yang kami lakukan di GKI Gading Indah untuk memodernisasi lift yang ada di gereja maupun juga di aula, serta juga untuk perapihan rooftop. Tuhan, seluruh proses ini kiranya bisa berjalan dengan baik dan juga pada akhirnya dana dapat terkumpul dengan cukup dan bahkan juga fasilitas lift serta rooftop gereja dapat menjadi lebih baik untuk digunakan serta juga menambah kegiatan-kegiatan yang baik untuk dijalankan di gereja-Mu. Kami membawa doa kami juga bagi bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang terus berkenan mendengar doa kami bagi bangsa ini. Berkatilah kiranya semua upaya-upaya baik untuk memajukan negeri ini. Jamahlah setiap para pemimpin kami dari pusat sampai daerah, serta seluruh wakil-wakil rakyat dan bahkan juga setiap partai-partai yang ada, dan bahkan juga di dalam setiap upaya yang dilakukan oleh aparat hukum dan aparat keamanan. Biar negeri ini bersama-sama dapat menjadi negeri yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kami membawa doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar doa kami dan memberikan jawabnya dalam kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ih, Dombi kenapa ketawa-tawa? Kan Dombi mau gembira.
ya nggak berarti ketawa terus begitu Dombi. Iya, bersyukur aja sama Tuhan. Iya, ya, bahwa kita mau terus bergembira di dalam Tuhan setiap hari dan dalam setiap aktivitas dan kegiatan yang kita jalankan. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. sukacita. Tuhan memberkati.